Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata pelajaran ekonomi akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, jangan lupa untuk kalian mengisi absensi pada link yang telah Ibu sampaikan. Dalam proses penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa ini, kita akan mempelajari tujuan-tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengetahui karakteristik perusahaan jasa, bukti transaksi, aturan debit, kredit, dan saldo normal, penggolongan akun, serta tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, terdapat tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan pada pembahasan tahap pencatatan, yaitu jurnal umum. Adapun pengertian perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk layanan kepada konsumen. Karakteristik perusahaan jasa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu berubah-ubah, yang kedua tidak berwujud, dan yang ketiga tidak dapat disimpan. Lalu ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu dibagi 2. Yang pertama ada bukti internal, contohnya memo yang dibuat oleh manajer. Yang kedua ada bukti eksternal, contohnya kwitansi, faktur. Faktur di sini adalah pembelian secara piutang. Lalu ada nota debit. Nota debit itu dikeluarkan jika kita meretur atau mengembalikan barang. Lalu ada nota kredit. Nota kredit itu sama seperti nota debit, jadi kita mengembalikan barang. Dan ada nota kontan jika kita membeli barang secara kontan, dan ada cek. Lalu ada aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Dalam proses siklus akuntansi, aturan-aturan inilah yang harus kalian ingat dan kalian pahami. Yang pertama, ada aturan debit kredit. Debit disingkat dengan huruf D. Gunanya itu untuk mencatat bertambahnya nilai harta dan beban. Yang kedua, jika nilai utang, modal, dan pendapatan berkurang, maka disimpan di debit. Lalu yang kedua, kredit. Fungsinya untuk mencatat nilai utang, modal, dan pendapatan jika hal tersebut bertambah. Yang kedua, bisa juga untuk mencatat berkurangnya nilai harta dan beban. Nah, ini aturan saldo normal yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada nomor akun, nama akun, lalu ada saldo normal. Mutasi di sini terjadi jika adanya perpindahan. Contohnya, jika harta bertambah dan harta berkurang. Pada akun harta ditandai dengan nomor akun 1 titik. Artinya jika kas, contohnya, berarti nomor akunnya 1.1. Lalu ada kas di tangan, berarti nomor akunnya 1.2. Kas di bank berarti nomor akunnya 1.3, dan seterusnya. Untuk aturan saldo normalnya, kas saldo normalnya itu disimpan pada kolom debit. Tetapi jika kas bertambah, disimpan pada kolom debit. Contohnya, saat kita melakukan menyimpan uang di bank sebagai modal awal, berarti kas kita bertambah. Berarti kas ditulis di kolom debit. Lalu kas berkurang disimpan di kolom kredit. Contohnya saat kita mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang dan hal tersebut disimpan di kolom kredit. Lalu setelah kas, yang kedua ada utang. Utang itu
ditandai dengan nomor akun 2 titik-titik. Artinya, contohnya, jika ada hutang dagang, berarti ditulis 2 titik 1. Ada hutang bank, ditulis 2 titik 2, dan seterusnya. Saldo normal untuk hutang berada pada sisi kredit. Jadi kalau misalnya hutangnya bertambah, disimpan di sisi kredit, dan jika hutang berkurang, disimpan di sisi debit. Yang ketiga, ada modal, ditandai dengan nomor akun 3 titik-titik. Contohnya modal, berarti modal itu nomor akunnya 3.1, lalu ada pipe nomor akunnya 3.2, dan seterusnya. Untuk modal sendiri, saldo normalnya disimpan di sisi kredit, tetapi jika modal bertambah, disimpan di sisi kredit, dan jika modal berkurang, disimpan di sisi debit. Lalu yang keempat, ada pendapatan. Pendapatan nomor akunnya 4 titik-titik. Artinya jika ada pendapatan jasa, ditulis 4.1. Jika ada pendapatan bunga, ditulis 4.2, dan jika ada pendapatan sewa, ditulis 4.3. Saldo normal untuk pendapatan berada di sisi kredit, yang artinya jika pendapatan bertambah, disimpannya di sisi kredit, dan berkurang, bersimpannya di sisi debit. Lalu yang terakhir ada beban. Beban ditandai dengan nomor akun 5 titik-titik. Contoh beban misalnya ada beban iklan, beban gaji, beban akut, dan beban lainnya. Saldo normal beban disimpan di sisi debit. Jika beban bertambah, disimpan di debit, dan jika beban berkurang, disimpan di kredit. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan belajar melalui latihan soal. Nah, lalu ada penggolongan akun. Apa saja akun yang terdapat dalam siklus akuntansi perusahaan jasa? Yang pertama ada harta, utang, modal, beban, dan pendapatan. Harta dibagi menjadi harta lancar, investasi, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Lalu ada utang, dibagi menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Ada modal, pendapatan, dan beban. Lalu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada bahasan kali ini kita akan memfokuskan pada tahapan pencatatan, yaitu jurnal umum. Lalu ada alur siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi apa saja yang akan kalian kerjakan pada semester kali ini? Nah, kalian akan melakukan pencatatan bukti transaksi, pencatatan pada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal kembali. Sekarang kita menuju latihan soal membuat jurnal umum. Nah, ini ada tabel jurnal umum. Yang pertama diisi oleh kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Contoh soal, ada transaksi yang dilakukan oleh Bengkel Maju Jaya pada tahun 2020 sebagai berikut. Nah, untuk pembahasannya, pertama-tama kalian harus menuliskan judul di bagian atas. Di sini diisi periode 31 Januari karena soal tersebut merujuk pada bulan Januari, dan akhir bulan Januari itu tanggal 31 Januari. Lalu kunci untuk bisa mengerjakan soal ini adalah pahami dan ingat aturan debit kredit. Contoh soal nomor 1.
Tanggal 1 Januari, Tuan Fitri menyetorkan uangnya sebagai modal. Berarti kalau menyetorkan uang sebagai modal, apa yang mempengaruhi? Berarti kas dan modal. Tadi lihat lagi, kalau misalnya kas bertambah, disimpannya di kolom debit. Lalu jika modal bertambah, disimpannya di kolom kredit. Lalu yang kedua, tanggal 3 Januari dibeli motor dari dealer Senio. Harga 24 juta, baru dibayar secara tunai 20 juta dan sisanya dibayar kemudian. Berarti apa aja yang mempengaruhi? Yang pertama itu motor. Karena motor itu bisa digunakan berkali-kali, berarti termasuk ke dalam peralatan. Peralatan bertambah, disimpan di debit karena peralatan termasuk ke dalam akun harta. Yang kedua, kasnya berkurang karena baru dibayarkan 20 juta, berarti jika kas berkurang disimpan di sisi kredit. Lalu sisanya berapa? Berarti 20 juta dikurangi 20 juta, sisanya 4 juta. 4 juta tersebut ditulis sebagai utang. Utangnya bertambah, berarti utang bertambah disimpan di sisi kredit. Nah, soal yang ketiga, tanggal 7 Januari diterima pendapatan jasa. Jika pendapatan jasa bertambah, disimpan di sisi kredit. Dan karena kita memperoleh pendapatan, artinya kas kita bertambah. Kas bertambah disimpan di sisi debit. Untuk penulisannya ingat, kalau yang mempengaruhi debit harus ditulis paling pertama. Lalu soal yang keempat, tanggal 8 Januari Tuan Fitri meminjam uang dari bank. Berarti kalau misalnya uang bertambah, berarti kas kita bertambah ya. Berarti kas bertambah disimpan di sisi debit dan utang bertambah disimpan di sisi kredit. Ingat tadi aturan saldo normal. Lalu tanggal 10 Januari dibeli perlengkapan tadi secara tunai, berarti perlengkapannya bertambah sebesar 5 juta dan kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Lalu tanggal 15 Januari dibayar gaji pegawai. Segala sesuatu yang dibayar dinamakan beban. Berarti di sini beban gaji bertambah disimpan di sisi debit. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar, maka kas akan berkurang. Kas berkurang disimpan di sisi kredit. Lalu tanggal 16 Januari, Tuan Fikri mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berarti Prive ya. Prive di sini bertambah. Prive bertambah disimpan di sisi debit, sedangkan karena uangnya diambil, maka kas yang ada di perusahaan tersebut berkurang, disimpan di sisi kredit. Nah, ini jurnal umum secara menyeluruh. Yang pertama ada tanggal, diisi oleh tahun dulu, lalu bulan dan tanggal yang tertera pada soal. Lalu ada keterangan, ada referensi, debit dan kredit. Jangan lupa untuk menulis judul perusahaan di atas tabel. Lalu untuk kolom keterangan yang mempengaruhi debit harus disimpan dekat dengan garis. Sementara yang mempengaruhi kredit disimpan menjorok ke dalam. Lalu ada referensi. Referensi di sini diisi jika kita akan memindahkan pada buku besar. Lalu ada debit dan kredit. Terakhir, jangan lupa untuk mentotalkan semua
nominal yang terdapat pada sisi debit maupun sisi kredit. Semua ini dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah yang sama. Sampai sini mengerti? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian menghubungi ibu. Nah, lalu ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan soal di bawah ini. Lalu ada soal latihan. Nah, sekarang kalian secara mandiri mengerjakan soal latihan. Jangan lupa untuk ditulis di buku tulis dan kirimkan pada waktu yang telah ditentukan. Kali ini sudah selesai pembelajaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.